Bismillahirrahmanirrahim. Ya fulu ya fulani ya fuluna tafulu tafulani ya fulna tafulu tafulani tafuluna tafulina tafulani tafulna yansuru yansurani yansuruna tansuru tansurani tansuruna tansurina tansurani tansurna ansurun ansuru yamuddu yamuddani yamudduna tamuddu tamuddani yamdudna tamuddu tamuddani tamudduna tamuddina tamuddani tamdudna amuddu namuddu ya'addu ya'adduni ya'adduna ta'addu ta'adduni ya'adduna ta'adduna ta'adduni ta'adduna ta'addina ta'adduni ta'adduna ta'adduna ya fulu ya fulani ya fuluna tafulu tafalani ya falina tafalu tafalani tafaluna tafalina tafalani tafalina tafaluna fulu ya falilu ya falilani ya faliluna tafaliluna ya falilna tafalilu tafalilani tafaliluna tafalilina tafalilani tafalilna tafaliluna falilu yasunu yasunani yasununa tasunu tasunani tasunna tasunu tasunani tasunna tasunina tasunani tasunna tasunu tasunu yabi'u yabi'ani yabi'u tabi'ani tabi'na tabi'u tabi'ani tabi'u tabi'ani tabi'na tabi'u tabi'u yakhafu yakhafani yakhafuna takhafu takhafani yakhafna takhafu takhafani takhafuna takhafina takhafani takhafna akhafu nakhafu yarju yarjuani yarjuna tarju tarjuani yarjuna tarju tarjuani tarjuna tarjina tarjuani tarjuna arjuna yarmi yarmi yani yarmuna tarmi tarmiyani tarmina tarmi tarmiyani tarmuna tarmina tarmiyani tarmina armin armi yardo yardo yani yardona tardo yardo yani tardo tardo yani tardona tardoina tardo yani tardoina ardon ardo Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mana suara kamu? Kalau dibagi satu-satu, kalau dibaca mana cedok, kalau jangan belajar daklok apa jadi orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, kita lanjut. Lu disimak. Kalau lagi ngaji yang serius, tidak bercanda mulu. Jangan boleh gangguin. Capek. Nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang wal khalatu saniyatu dia. Wal halatu saniyatu, dan bermula keadaan as-saniyatu yang kedua. An-nasbu, wawunya buang. Bukan ada wan nasbu ya. Apa wan nasbu? Masa khobar ada wawunya? Ada iya kan? Wawunya wan nasbu itu loh. Paham gak?
Nah, itu kan udah terwakili dengan waw yang di atas itu. Kok masih ada? Oh gitu loh. Lu an-nasbu no? Oh itu yang benar. Kok Pak Ustaz tahu? Tahu lah. Sembarangan. An-nasbu, kalian kan ada wawunya dibuang. Dicoret aja gitu loh. An-nasbu itu membaca nasab. Membaca nasab apa? Makmulnya sifat musyabbah biar nyambung. Alat tasbihi atas menyerupai bil maf'uli bihi dengan maf'ul bih. Bukan maf'ul bih, cuma diserupakan gampangannya dengan maf'ul bih. Ya gampangannya sebutannya biar simpel ya maf'ul bih gitu aja. Itu kan gampangannya. Ngerti kan? Tapi harus tahu logisnya. Kalau sifat musabbat bukan maf'ul bih, tapi tasbih menyerupai maf'ul bih. Gitu loh. Ingkana jika ada apa makmul, ingkana jika ada apa makmul, benar makmul lah. Mu'arrafan itu yang dimakrifatkan bi al dengan al, awil idofati atau idofah. Makmulnya sifat musabbahat. Kemarin kan yang pertama dibaca apa? Rofa sebagai fa'il. Ini mana kemarin? Nah ini. Marartu birajulin hasanin wajhihi. Nah sekarang yang kedua. Wal halatus saniyatu kan kemarin nih. Salasu halatin. Ada 3 cara. Gampangannya 3 halat itu. Nah yang kedua sekarang adalah membaca nasab, maksudnya makmulnya. Makmul itu maksudnya lafaz yang jatuh setelah sifat musabbahat dibaca nasab menyerupai maf'ul bih apabila makmulnya ma'rifat. Loh, ini kan ma'rifat. Maka ini boleh wasyu, boleh wasyahu. Hebat. Itu ada contohnya. Biar contohnya aja. Nahwu marartu birajulin hasanil wajha. Marartu berjalan siapa saya birajulin bertemu dengan seorang laki-laki hasanin, asalnya begitu karena kalau dimudahkan kan tanwinnya dibuang. Hasanil wajha, hasanin yang tampan siapa rajul, kan gitu. Kalau al-wajhanya dibaca nasab, hasannya mempunyai fa'il. Tapi kalau al-wajhunya dibaca rofa, nggak boleh. Alasannya apa kemarin? Alah lupa mulu ah. Kenapa nggak boleh menjadi fa'il? Biar ya tidak illallah. Ntar gua ceplosin itu tuh atasnya mungkin cuma lu nyari kemarin itu udah dibahas supaya tidak ada 2 fa'il. Masa 1 fi'il mempunyai 2 fa'il? Itu loh maksudnya. Itu loh. Pas arrafu alal fa'iliyati. Terus bawahnya id la yakunu li syai'i fa'ilani. Oke. Lupa mulu no. Makanya baca Qur'annya yang rajin supaya daya ingatnya mencengkram. Gitu loh. Fadilah baca Quran itu luar biasa. Hasanin yang tampan siapa rajul al-wajha pada wajahnya. Tulis simak. Fa hasanin maka bermula lafaz hasanin. Asalnya kan memang hasanin. Na'tun itu na'at li rajulin. Bagi lafaz rajulin. Wa huwa dan bermula hasanin. Sifatun itu sifat. Musabbihatun yang menyerupai isim fa'il. Sifatun itu sifat musabbihah atau musabbahah. Wa fa'iluha dan bermula fa'ilnya hasanin.
mustatirun itu tersimpan fiha di dalam hasan, jawazan dengan jawaz. Takdiruhu bermula kira-kiranya fa'il, huwa itu lafaz huwa itu lafaz huwa. Al-wajha bermula lafaz al-wajha. Mansubun itu yang dinasobkan, terserah kalian bacanya dinasobkan atau dibaca nasobkan. Taruh lagi anu belum sembuh di ada apa sih? Panas. Minum es aja yang banyak biar adem ya, dari yang alat tasbih atas menyerupai bil maf'uli bihi dengan maf'ul bih. Sekalian contohnya deh. Au marartu, nanti maksudnya ya saya nyontohin di bawah tulis biar sekalian nulis gitu loh. Au marartu bi rajulin hasanin wajhahu. Nah, kalau al wajha tadi kan ma'rifat sebab kemasukan al. Oke? Nah, kalau wajhahu ma'rifat sebab dimu dof kan. Lah kan ilah begitu diartiin mulu ah. Ini ganjen banget. Marartu berjalan melaku sapa ingsun. Udah sekarang saya kombinasi bahasa Jawa kan udah pada paham oleh yang begitu. Dirajulin ketemu kelawan wong lanang, jangan ngomong mulu. Anu Pak wawa cewek. Nah gitu. Malah ngobrol mulu sama dia. Sifatnya rojul hasanin yang tampan. Masa hasanin lu artiin cantik? Mana ada laki-laki cantik? Aduh bencong. Enggak, ya tampan lah. Yang ganteng. Udah seorang baca bukan ganteng, ganteng. Iya kan? Hasanin yang ganteng. Al-wajha pada wajahnya. Fahasanin maka bermula lafaz hasanin. Saya baca atasnya lagi. Binasbi wajahu dengan membaca nasab lafaz wajahu itu orang kaya. Alat tasbihi atas menyerupai bil maf'uli bihi dengan maf'ul bih. Wal fa'ilu dan bermula fa'ilnya hasan tadi mustatirun itu tersimpan fi hasanin dalam lafaz hasanin. Jawazan apa kemarin? Ai istitaron jawazan kelawan wenang dengan disembunyikan yang wenang. Takdiruhu bermula kira-kiranya fa'il, huwa itu lafaz huwa. Oke? Udah gampang kan? Bentar saya tulis, cuman biar sekalian ini. Baca nasabnya tergantung. Kalau yang pertama tadi kan kalau ma'rifat, yang kedua nih, nah sama-sama nasab. Tapi kalau yang barusan kita bahas tasbih bil maf'ul bih. Nah yang sekarang au alat tamyizi atau atas sebagai tamyiz. Ingkana jika ada apa ma'mulnya sifat musabahat, ada itu nakirotan berupa isim nakiro. Nahu marortu birojulin hasanin wajhan. Marortu melaku sapa ingsun birojulin ketemu kelawan wong lanang siji. Sifate rojul hasanin kang ganteng. Apanya wajh kang ganteng siapa rojul gitu loh. Apanya wajhan wajahnya. Fahasanin ya Rabbi kaya namanya. Maka bermula lafaz hasanin menceritakan birajulin hasanin wajhan. Sifatun musabbihatun itu sifat musabbihat. Wa fa'iluhu dan bermula fa'ilnya lafaz hasan mustatirun itu tersimpan fihi di dalam wajhan.
di dalam hasan jawazan ai istitaron jawazan. Nah, jawazan itu dibaca nasab sebagai masdar. Tapi ala sabilin niyabah karena sejatinya Jawa itu kan sifat. Mana yang mengamalkan? Nah itu mustatirun. Perhatikan. Mustatirun itu isim fa'il. Ngerti? Tapi yang bisa beramal seperti fi'ilnya, maka dia bisa menasabkan lafaz jawazan. Ngerti? Ini langsung dipraktekkan ngajinya. Nyambung kan? Jadi jawazan itu yang menasabkan siapa? Loh, yang namanya dibaca nasab itu kan makmul. Kan pasti ada amil. Nah, amilnya siapa? Itu lafaz mustatir. Mustatir itu isim fa'il. Oke. Dengerin, Don. Lu nyambung kan, Don? Masih sakit? Lu jangan-jangan duitnya habis kan, Don? Lah iya kan? Nyambung ya? Itu diterapkan. Maksud saya, itulah yang saya maksud dari kemarin. Kalian membaca nahwu sekaligus diterapkan, diaplikasikan. Dan nanti tahu-tahu kalian paham. Jadi umpamanya kalian nyimak, umpamanya pas ngaji di luar Al-Aziz, kalian kok ada membaca dengar suaranya aneh, ya udah nggak enak. Kan kalau nggak sesuai kaidah itu nggak enak. Marartu birajulin hasanin, tiba-tiba dibaca hasanun. Kan banyak sekali ustadz-ustadz yang dalil pada ngawur. Ngerti kan? Wah, wow, geplak. Dulu banyak itu, gimana kalau sama kan sering nemuin. Nah, cuma kan saya nggak mau nelanjangi, biarin aja udah. Nah, kadang-kadang saya ingetin. Gak pernah saya ingetin hanya marah. Lah benar. Dulu man lagi nggak ceramah, lagi baca Yasin. Itu sering kali, sering salah. Itu loh yang ayat. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Itu kan ayatin yang pertama kan A-nya panjang, ya-nya pendek. Ayatin. Lah yang kedua kan wa ma ta'tihim min ayatin min ya kan? Ayatin yang kedua kan panjang. Nah ini yang pertama sama yang kedua dibaca panjang dua-duanya, ya-nya. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati. Saya tegur, marah. Jamaahnya kok marah? Gunanan. Kan harusnya oh dia salah aja kok berani berjamaah, berani pakai speaker. Masa dulu yang ditegur kalau ada umum marah-marah. Nah, kalau saya dulu dablok dulu, sekarang udah nggak mau aku gunanan. Salah dah, nggak boleh marah lagi. Kalau dulu sama kritis saya dari dulu mah. Kalau begitu maksudnya mana tadi? Lah saya juga sama. Saya jangankan dikritik, dituduh sesat biasa, dituduh kafir biasa begitu. Bukan lagi hanya dikritik. Apalagi kalau saya dibenerin malah terima kasih sekali. Masa orang dibenerin marah? Ngerti maksudnya? Loh, orang saya dikafir-kafirin aja, ya aja udah. Ngapa mesti harus marah? Karena saya nggak kafir. Kalaupun saya kafir ya syahadat lagi. Beres apa enggak? Lah ngapa mesti harus hebat? Tuh begitu. Dengerin Pin, Alvin, dengerin Pin. Nah, kalau yang jalan dulu kan bangsa lu begini. Iya, biar disimak kitabnya, biar tidak meleng. Kasih tahu meleng itu. Nah, oke lanjut. Ngurusin Alvin dulu. Fahasanin sifatnya. Takdiru bermula kira-kiranya fa'il. Dua itu lafaz dua. Jadi wajhan bermula lafaz wajhan. Tamyizun itu sebagai tamyiz. Udah tanggung ya, saya tuntasin sampai wal khalatu salisa. Nanti baru saya jelasin.
Wa dhahiru kalamil musannifi, dan bermula dohirnya ucapannya musannif, yaitu lafaz wal halatu saniyah anasbu ala tasbih bil maf'ul bih. Anau itu sesungguhnya kejadian. La yajuzu itu tidak boleh. Fin nakirati dalam isim nakiro apa anasbu membaca nasab ala tasbih atas menyerupakan. Alhamdulillah. Ya Rasulullah. Lu udah alhamdulillah, lu kamu doain gua lu. Ya sudahlah, kelamaan lu. Ya enggak? Bil menyerupai bil maf'uli bihi dengan maf'ul bih. Tuh, saya asal udah kelaparan, klir. Kan parah ya, kan saya kemarin pingsan jatuh. Itu gara-gara itu kan. Wahwa maksadahu kalamu ghairihi, wahwa dan bermula annahu la atau dohiru kalamil musannif yang isinya adalah layat tujuh bin nakiro anas. Itu isinya Allah. Ma itu penjelasan kita yang menetapkan hu pada ma. Kita itu menetapkan hukum hu pada ma apa kalamu ghairihi, kalamnya lainnya musannif. Lakin qala, tetapi berpendapat siapa Ibnu Hisham Imam Ibnu Hisham fil Jami' dalam kitab Al-Jami' wa Sarhil Qatri dan Sarah Al-Qatr wa Sarhil Milhati dan Sarah Al-Milhan Milhatul Arab ya. Bitajwizil wajhain dengan tu tajwiz. Kan jawaza yujawizu tajwizan. Begitu loh. Ini enggak. Kalau yang enggak terlatih sorof kan kadang-kadang ada yang bacanya bitajawuz. Tajawuz enggak ada ya-nya. Tajwiz lah. Maka diterapkan. Sorof itu penting. Fa'ala yaqulu fa'lan ini yang kalian baca terus. Maka tiga ini jangan pernah putus dah. Sorof, dunia. Ya nanti kalau memang ini ya kalau perlu ya Imriti, Mariato, gitu ya kan? Nah, Imriti kan tulisannya begitu, Mariato. Kita perlu ngasih kita apa? Mariato, Pak. Ya ini tulisannya begini nih. Jadi orang bacanya kadang-kadang Mariato. Imriti kan begini. Iya kan? Nanti nggak? Imriti ini bacanya apa? Siapa umpamanya nanya sama Midah Umar Yato Pak, Umar Bakri sekalian. Imriti Umar Yato, ngerti kan? Udah ada noh, ada di masjid. Bitajwizil wajah ini dengan membolehkan. Kalau jawas kan boleh, ngerti kan? Kalau tajwiz kan jawazan jauh tajwiz. Wizan muta'addi. Gitu loh cara mentarkib itu. Bitajwizil wajah ini dengan membolehkan dua wajah, dua cara maksudnya dua wajah itu. Fil nakirati dalam isim nakiro. Lah wajah itu apa yang dimaksud? Ayat tamyizi itu badal dari al-wajhain tegasnya tamyiz wa tasbihi bil maf'uli bih dan menyerupai maf'ul bih. Walakinin nasbu. Asalnya kan walakin an-nasbu karena dibaca wasol. Nunnya disukun. Walakinin nasbu dan tetapinya bermula membaca nasab. Alat membaca nasab alat tamyizi atas sebagai tamyiz. Arjahu itu lebih menang kalau isim nakiroh, gitu loh. Berarti ini mau nggak mau, ini berarti kan ya. Ini contoh, untung kemarin masih. Ini kan kemarin yang pertama. Ah udah, ini aja lah udah. Ya ini saya hapus. Ini kan sudah selesai. Ini udah. Nih. Ini udah ngapus enak. Contohnya sama.
marortu birojulin samain baik. Oh, ya kan birojulin nih. Nih. Ini perhatikan, asalnya itu kan hasanil, hasanin, kan gitu. Karena kalau dimudahkan ke al-wajha, kan al itu sukun, maka ini dibuang tanwinnya hasanil wajha, nyambung. Nah ini loh, al-wajha sebelum dibahas, kan tadi, kan kemarin peraturannya pertama ma'mul yang jatuh setelah isim sifat musabbahat. Oke? Kalau berupa isim ma'rifat yang dimudhofkan, kan gitu kemarin. Itu kan boleh dibaca rofa. Pertama sebagai fa'il, kedua sebagai badal. Ingat? Masih ingat kan? Ini saya segarkan kembali pemahamannya. Nah, yang kedua, apabila lafaz sesudahnya jeng sifat itu ma'rifat, maka apa namanya? Pilihan yang kedua dibaca nasab. Oke, nah dilihat dibaca nasab itu kalau berupa isim ma'rifat ada alnya, itu maksudnya. Wal halatu tsaniyah an-nasbu ala tasbih bil maf'ul bih in kana mu'arrafan. Nih, makmulnya si al-wajha kan isim ma'rifat. Oke, karena ada alnya jatuh setelah hasanin. Tapi ada alnya, maka pertama boleh dibaca nasab menyerupai maf'ul bih tasbihan bil maf'uli bih. Oke, nyambung? Itu kalau makmulnya isim ma'rifat kemasukan al, mu'arrafan bi al, gitu loh. Oke, kalau mudhof kan kemarin udah dibahas wajhahu, boleh wajhuhu. Oke. Nah, yang kedua, apabila makmulnya berupa isim nakiro dibaca nasab juga, tapi bukan sebagai tasbih bil maf'ul bih, tapi sebagai tamyiz. Ini contohnya, marortu birojulin hasanin wajhan. Walaupun terjadi khilaf yang barusan. Wadhahiru kalamil musannif tadi kan dikomentari. Ini juga boleh dijadikan menyerupai maf'ul bih. Tapi pendapat yang arjah, yang paling menang itu adalah tamyiz. Kalau apa tadi? Nakiro. Ini kan nakiro, nggak ada alnya. Kalau ini kan ada alnya. Oh. Berarti kan ma'rifat sama-sama nasab. Ya kalau ini kan jelas nggak boleh dijadikan tamyiz. Karena tamyiz itu harus nakiro. Bahkan kalau ada tamyiz yang ma'rifat itu wajib ditakwil nakiro. Apa nak contohnya nak? Nah itu apa? Wahdahu wahdaka. Kalau di alfiyah kas jahid wahdak, gitu loh. Itu la ilaha illallah wahdahu ay munfaridan. Kalau di alfiyah kas jahid wahdak ay sama munfaridan. Ini mau udah jelas wajib menyerupai maf'ul bih, nggak boleh tamyiz karena ma'rifat. Nah yang kedua nakiro, kaul yang arjah tamyiz, walaupun ulama yang lain membolehkan dibaca nasab menyerupai maf'ul bih maksudnya. Oke, nyambung ya? Oke, gampang kan? Ini yang pertama. Ini ntar
ini masih boleh. Nanti ya itu ribet nanti. Contoh yang bawah ya kan belum kelar. Nah, itu loh kerennya nanti yang bawah Raden Jelimet harus ini pahamin dulu. Oke, maka ntar aja dah bawahnya dibaca dulu. Wal halatus salisatu, dan bermula keadaan yang ketiga. Maksudnya makmulnya sifat mukabahat al jarru itu membaca der alal idofati atas sebagai idofah. Nahwu marortu birajulin hasanil wajhi. Jangan keder kalian. Ini kan tadi al-wajha, iya kan? Boleh al-wajha, boleh al-wajhi. Gitu loh. Maror tuh berjalan siapa saya, birajulin bertemu dengan seorang laki-laki, hasanil wajhi yang tampan wajahnya tuh berarti kan ini mudhofilah bil idhofah. Hasanil wajhi yang tampan wajahnya. Wa i'rabu dan bermula i'rabnya marartu bi rajulin hasanil wajhi. Marartu itu bermula marartu itu fi'lun wa fa'ilun, fi'il dan fa'il. Bi rajulin bermula lafaz bi rajulin jarun wa majrurun. Kalau itu gampang. Nanti yang bawahnya itu ada 5. Makanya ini saya kebut biar bawahnya ke bagian waktu. Hasanin bermula lafaz hasanin. Naktun itu naat li rajulin bagi lafaz rajul. Wawa dan bermula hasan itu sifatun musabbihah. Sifat musabbihah. Wa fa'ilu dan bermula fa'ilnya hasan. Mustatirun itu tersimpan fihi dalam hasan. Jawazan dengan jawaz. Takziru bermula kira-kiranya fa'il. Dua itu lafaz dua. Wahua, awas yang salah. Nanti ada wahua dua terus salah lagi. Kalau lu apa no? Marjeknya wahua apa? Itu kan dua wahua kan gitu. Apa no? Hasanin lah. Gue kan ngetes kali-kali. Wahua dan bermula lafaz hasanin. Mudhofun itu mudhof. Wal wajhi dan bermula lafaz al wajhi. Mudhofun ilaihi itu mudhof ilaih. Udah segitu dulu. Karena bawahnya itu rada jelimet. Tapi tolong perhatikan nanti. Oke, sekarang langsung saya jelaskan. Bawah. Yang berikutnya, bawahnya itu nanti kaitannya idhofah lafziyah itu loh. Yang kalau di alfiyah sering saya bacakan sama kalian. Wawasru al bidal mudhofi mutafar. Terusnya apa? Wawasru al bidal mudhofi mutafar. Nah, kal jadi sa'ar. Terusnya lupa itu dikit. Kal jadi sa'ar. Nih, perhatikan. Ini udah ya. Sekarang isi ma'rifat. Ada halnya. Yang ketiga, makmulnya. Kan contohnya tetap sama. Marortu birajulin hasanil. Udah, ini nggak apa-apa deh ya. Tidak kembangan dikit, tidak belok. Hasanil wajhi. Jadi kan wajhi nasiro. Berarti kan hasanil wajhi. Ini kan ada alnya. Ya kan?
Kalau yang nomor 2 tadi kan boleh nasab menyerupai maf'ul bih. Enggak salah. Cara baca yang ketiga adalah makmulnya kalau ma'rifat itu boleh dikasih, boleh dibaca. Nih, jer, idhofah, hasannya mudhof, al-wajibnya mudhof, ilaih. Tapi ingat-ingat, hasannya enggak ada alnya. Oke? Kalau hasannya ada alnya itu nanti akan dibahas. Berarti kan loh, itu ribet loh. Itu isim fa'il juga sama. Nah ini kan enggak, ini kan contoh semuanya kan enggak ada alnya. Rajulin hasanil wajhi. Kalau ada alnya nanti berikutnya. Ini tolong diperhatikan. Yaitu yang kalau dalam selawatan la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah. Kan ada yang shadiqul wa'di, ada yang as-shadiqul wa'di, ya kan? Nah ini nanti bahasannya ini yang berikutnya, maka tolong perhatikan. Soalnya kemarin dalam contohnya isim fa'il enggak dibahas. Harusnya dibahas, tapi dibahasnya malah di isim sifat. Yang pembahasan berikutnya ini. Ini paham ya? Jadi saya simpulkan makmulnya sifat musabbahat pertama boleh rofa kalau dia dimudhofkan. Oke? Pertama sebagai fa'il, kedua sebagai badal. Yang barusan saya hapus ini tadi misalnya badal. Yang kedua, makmulnya boleh dibaca nasab menyerupai maf'ul bih kalau ma'rifat. Yang kedua, masih kedua ini boleh dibaca nasab tapi sebagai tamyiz kalau nakirah. Walaupun nakirah lawannya arjah itu kan rojeh. Boleh juga dibaca nasab sebagai menyerupai maf'ul bih. Yang ketiga, kondisi makmul kemasukan al. Oke, tapi isim sifatnya nggak ada alnya. Boleh dibaca jer, boleh rofa, boleh nasab, boleh jer. Makmulnya isim sifat. Jadi nggak usah kader. Jadi marartu birajulin hasanin. Nah, terusnya apa? Kalau mudhof wajhu rofa. Oke? Kalau ma'rifat pakai al, boleh al wajha ini tadi. Boleh al wajhi berarti yang ketiga. Kalau nakirah hanya wajhan. Nakirah yang tamyiz yang paling dominan. Oke? Nyambung ya? Loh ini kan membutuhkan apa? Penghayatan, pendalaman. Lah kalian mutolaah, ilmu itu udah mencengkam. Kalian mau didebat orang model bagaimana? Lah orang ada argumennya. Kalau yang ngotot, saya taunya yang ini, kan lu baru tahu itu. Ya udah diam. Kalian nggak salah. Tapi bukan berarti bacaan yang lain yang beda sama kamu berarti salah. Ngerti nggak maksudnya? Ini loh pentingnya menguasai perbedaan. Dan ini keren, saya bilang. Kalau kalian kembangkan, ini embrio dasar toleran. Begitu loh. Jadi kalau orang udah biasa perbedaan, ngerti perbedaan, dia akan menghargai pendapat orang. Tapi kalau orang itu pahamnya hanya satu, ya kan? Dia dicontohin sama gurunya, sholatnya begini. Allah. Jadi ada yang begini marah-marah dia. Lah padahal ada yang begini, kadang-kadang ada yang begini. Ya. Bahkan kadang-kadang Allahu Akbar, enggak ngangkat tangan. Loh, orang ngangkat tangan itu sih bang, hayat sunahnya juga. Lah yang wajib itu kan takbirnya Allahu Akbar. Ada perlu ngangkat tangan. Sunahnya bukan lagi ab'ad, hayat. Apa bedanya sunah ab'ad dengan hayat no? Buat cewek dulu. Apa Kang Abror?
bukannya gak ngabrol bener. Lu mana kalah lu maka ngabrol. Sunnah abad itu sunnah yang apabila lupa disunahkan nambel dengan sujud sahwi. Kalian lupa ngangkat tangan, Allahu Akbar, nggak usah sujud sahwi. Tahu nggak maksudnya? Karena ngangkat tangan itu sunnah hayat. Nyambung nih. Baca takbir intikal atau baca sami Allahu liman hamidah atau doa-doa. Enggak sujud sahwi karena itu sunnah hayat. Apa itu kan ada berapa? 5. Ya. Apa no? La ilaha illallah no. Tahiyat awal, duduk tahiyat awal. Membaca tasahud dalam tahiyat awal. Baca kunut dalam sholat subuh. Baca kunut pada akhir sholat witir pada anis kusani min Ramadan. Yang kelima, lupa apa? Apaan? Lupa taat jujur rakaat, ragu-ragu. Oh, gitu loh. Maka dianjurkan bagi yang ragu-ragu menggantikan dengan sujud sahwi. Itu harus hafal di luar kepala. Kan ditanya sama orang agak hidup gimana? Ntar saya buka primbon dulu lah, kelamaan. Rukun sholat itu semuanya mu'ab, hayat. Kalian ingat-ingat, termasuk rukun wudu, perempuan mau dengerin. Iya kan? Wudu harus di luar kepala. Syarat sahnya puasa apa? Kan ada syarat sah, ada syarat rukun. Ngerti kan? Sembarangan. Oke dah. Ngurusin senok lupa mulu lu no. Lalu mikirin apa sih mau kawin no? Iqbal dulu no. Udah kawin aja lu pikirannya. Oke lanjut. Nah perhatikan. Naam. Tamtaniul idhofatu idza kanat as-sifatu makrunatan. Naam. Apa no? Ayo ngetes lu. Loh ya naam kan maknanya iya. Iya bukan tidak. Tapi ya gimana maksudnya? Lah ya aja Pak enggak tidak. Ayo. Tidak sembarangan nih. Naam. Betul. Isim sifat boleh dimudhofkan ke makmuk tulis. Naam betul. Ya juzul idhofah. Ya juzu idhofah tusifah al-musabbihah ila ma'muliha. Betul kan tadi boleh kan? Kalau sifat musabahnya tidak ada alnya. Tamtani udah. Tamtani tercegah. Apa al idhofatu idhofah? Idhofah itu apa? Memudhofkan isim sifat ke makmulnya. Oke? Idza kanat apabila ada apa asifatu isim sifat ada itu makrunatan dibarengi di al dengan al, artinya benar. Sifat musahabatnya kebarengan al itu enggak boleh idhofah. Nyambung kan? Wa ma'muluha hale, wawunya halia. Wa ma'muluha hale bermula makmulnya sifat musabahat. Bacanya mana? Ngetes gua. Tumben bener lo. Arin itu asalnya Ariyun. Aro ya'ri. Ponakannya Seno. Makanya anak ponakan lu Arin. Itu orang telanjang no. Lah emangnya? Lah iya kan? Lu bujanya nggak ada. Lah iya kan? Arin itu yang sepi. Gitu loh. Anha. Makanya orang dinamain Arin. Telanjang. Nah kan aro ya'ri uryanan wa ma'ron fa huwa arin wa dzaka ma'riyun. Ya kan?
anha dari al. Awas ini yang saya bilang tadi sulit. Li anna ma fihi al minal wasfi la yudhafu illa ila ma fihi al au ila mudhafin ila ma hiya fihi. Awas loh. Pembahasan kelas elit ini. Ini enggak ecek-ecek pembahasan aku ini. Naam mana tadi? Wa ma'mul wa li annama karena sesungguhnya lalu mana idza kanat as-sifatu makrunatan bi al wa ma'mulu wa arin anha li annama karena sesungguhnya lafaz isim sifat gampangannya fihi yang itu tetap di dalam ma al li annama al bermula al. Awas jangan salah ngertiin loh. Kenapa saya ngomong al bermula? Kenapa no? Lah kenapa harus fi dari khobar? Ayo, kenapa? Lo kejar lo, harus tahu jawab, harus bisa menyelesaikan. Makanya tadi saya sempat berhenti kan, karena ada ini li'annama fihi al, li'annama karena itu ma isim mausul harus ada sela. Oke, selanya harus berupa jumlah, maka fihi al, fihi khobar al mubtada itu sebagai selanya ma. Oke, loh, li'an nama karena sungguhnya lafaz isim sifat fihi yang itu tetap di dalam ma al bermula al minal wasfi nyatanya dari isim sifat la yudhafu itu khobarnya anna. Awas loh, artinya benar, tarkib yang benar itu sulit itu tarkibnya. La yudhafu itu tidak bisa dimudhafkan apa ma illa ilama kecuali hanya kepada lafaz fihi yang itu artiin yang benar. Fihi yang itu tetap di dalam ma al bermula al au ila mudhafin atau kepada isim yang dimudhafkan ilama kepada lafaz hiya yang bermula dulu hiya yang bermula al fihi itu dalam ma itu kadang-kadang saya kaiden tuh begitu, kadang-kadang hiya lah hiya yang kembalinya ke al begitu loh. Oke, fala yuqalu maka tidak boleh dikatakan apa lafaz Zaidun al-Hasanu wajhihi, enggak boleh. Zaidun bermula Zaid, kalau tadi kan rajulin makanya Hasanin. Nah kalau Zaid kan marifat, mau enggak mau kan harus ada al, ngerti kan? Al-Hasanu itu yang tampan, apa wajhu boleh kalau wajhu, tapi kalau al-Hasanu ini kan yang nggak boleh kan ngejen, ngerti kan? Wajhi itu nggak boleh, wala dan tidak boleh apa Zaidun al-Hasanu wajhin, nggak boleh. Bil jari dengan membaca jar wajhin dan wajhihi. Wa innama jaza dan bahwasanya boleh apa isnadus sifati mengisnadkan isim sifat al musabbihati yang menyerupai ila dhamiri mausufiha kepada dhamir mausufnya sifat musabbahat fi halatayil jarri wan nasbi dalam dua keadaan jar dan nasab
fil amsilati dalam contoh-contoh as-sabiqati yang telah lalu. Walam yajuz dan tidak boleh juga apa zalika itu idhofah bismil fa'ili dalam isim fa'il nahu zaidun dzaribun abuhu. Zaidun bermula zaid itu dzaribun abuhu boleh, tapi kalau kalian baca dzaribu abi nggak boleh. Begitu loh. Li'anna tahwinal isnadi, karena sesungguhnya merubah isnad fihi di dalam isim fa'il ila dhamiril mausufi kepada dhamirnya mausufnya, yuhimu itu memberi dugaan apa isnad, annal mausufa pada sesungguhnya mausuf itu maf'ulun sebagai maf'ul bih, bi khilafihi berbeda dengan isnad fi sifatil musabbihati dalam sifat musabbihat. Ini sulit, serius. Saya jelasin, tapi kalian mutolaah ulang. Fa inna isnadaha, maka sesungguhnya mengisnadkan isim sifat ila dhamiril mausuf kepada dhamirnya mausuf, la yuhimu itu tidak memberi dugaan apa isnaduha ila dhamiril mausuf, ma pada keraguan dugaan zikira yang telah disebutkan apa ma, fala yumna'u maka tidak dicegah apa isnad sifat musabbahat, wala yubahu dan tidak dianggap jelek apa isnaduha aidon kali juga sebagaimana layam tani. Li'anna man karena harokatin, li'anna man karena sesungguhnya orang, hasuna yang tampan apa wajhuhu wajahnya man, hasuna itu tampan juga apa ayusnada bahwasanya disandarkan apa al hasanu ketampanan ila jumlatihi kepada jumlahnya man, majazun itu majaz. Udah titik. Berapa menit? 251. Udah perhatikan. Nih. Ini tolong betul-betul kalian perhatikan. Ini banyak contoh ya. Nih. Ini terutama udah ini saya hapus dah. Biar kalian nggak terganggu konsentrasinya. Karena ini rada anu, malah ganggu. Nah. Ini yang dibahas fokus yang mudah, makanya ini aja saya kurungi. Nah, ini kan makmulnya ada alnya, oke? Sifat musabahnya ada alnya apa enggak? Ada apa enggak? Enggak ada. Ini oke, diindofkan. Kenapa kok ini enggak ada alnya? Lah kan rajul. Oke? Lah umpamanya saya buat perbandingan. Jadi saya hapus kok. Udah kelar, anggap aja udah kelar. Oh, udah kelar emang. Nah. Umpamanya saya bikin biar sama aja redaksinya. Maror tu bizaidin al hasanil wajhi. Tuh. Kan berarti begitu. Contoh yang itu kan. Ngerti? Kalau ini oke. Itu maksudnya. Naam tamtaniul idhofatu idza kanat as-sifatu makrunatan bi'al wa ma'muluha arin anha li'anna ma fihi al minal wasfi la yudhafu illa ila ma fihi al au ila mudhafin ila ma hiya fihi. Kan itu fala yuqalu Zaidun
al hasanu wajib itu nggak boleh. Ngerti? Nih, kalau ini boleh. Nih, ini oke. Ini yang nggak boleh. Zaitun udah, saya bikin maror tuh aja biar kalian enak. Maror tuh di zaidin. Terus saya kemarin udah biar urut. Di zaidin. Perhatikan. Al-hasani wajuhu. Ini nggak boleh. Karena ini bizaidin ma'rifat, kan al-hasan mau nggak mau ada alnya. Oke? Kemudian al-hasani wajihi menjadi mudhof ilaih. Al-hasan yang mudhof, al-hasani wajihi. Ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena wajihi mudhof ke. Oke? Sementara ini kan nggak ada alnya. Sementara mudhof ilaihnya ada alnya. Nyambung? Nyambung kan? Nah, contoh yang berikutnya. Wala zaidun al-hasani wajhin bil jari. Oke? Saya bikin contoh seperti ini. Samain. Maror tu bi zaidin al-hasani wajhin. Ya. Kalau ini kan tadi boleh. Hasan. Ya udah saya hapus. Hasani wajhin nakiro. Kan boleh kan? Kalau ini ada alnya. Ini enggak ada. Kan enggak, ini enggak ada alnya. Ini enggak boleh. Kalau di sini umpamanya enggak ada alnya, hasani wajhin tetap boleh. Nyambung. Karena ini enggak ada alnya. Tapi kalau ini ada alnya, kemudian ini enggak ada alnya, ini jadikan mudhof. Itu enggak boleh. Ada yang boleh lagi khasa maror itu di zaidin al-hasani. Nih, saya bikin contoh lagi biar lebih mantap kalian. Maror itu di zaidin al-hasani wajihil abi. Ini boleh malah. Itu ya nggak dicontohkan oleh musannif. Oh, nih perhatikan. Sifat musabbahat termasuk isim fa'il sebenarnya. Tapi kalau isim fa'il tadi ada ketentuan ketat. Ini sulit loh. Perhatikan loh. Sifat musabbahat yang ada alnya, ini kan semuanya ada alnya. Itu hanya, itu maksudnya. Kalian lihatin. Li'anna ma fihi al minal wasfi. Karena sebenarnya lafaz yang di dalamnya ada isim sifat yang di dalamnya ada alnya, la yudhofu illa ma fihi al. Pertama, tidak boleh dimudhofkan kecuali mudhof ilaihnya ada alnya. Nyambung? Al-hasanil wajhi boleh. Kan berarti mudhof ilaihnya al-hasani kan ada alnya. Nyambung nih. Maka ini kan tadi ini boleh. Ini pun boleh. Tapi ini nggak boleh. Dua ini. Paham kan? Ah, ini prakteknya. Illa ma fihi al. Yang berikutnya. Au ila mudhofin. Atau kepada mudhof. Ila ma fihi al. Wajhi kan mudhof. Dimudhofkan ke al-abi. Al-abinya kan mudhof ilaih. Mudhof ilaihnya wajhi. Ada alnya apa enggak? Ada, boleh. Nyambung nih. Maka ini boleh, ini enggak boleh. Nyambung. Ini perlu apa? Mutolaah. Ini keren loh, serius. Kalian apalagi di Kota Bekasi nyari ngaji model kayak begini, sampai bujeng lu kalau nemu. Ya, serius.
bukan kaleng-kaleng. Ini udah, makanya Kawakib udah hampir mendekati alfiyah, begitu. Nah, kalau yang bawahnya walam yajuz dzalika fismil fa'il nahu Zaidun doribun abuhu. Maksudnya apa? Wa inna majaza isnadu sifah al musabbiha ila dhamiri mausufiha fi halatayil jarri wa nasbi fil amsila as-sabiqah. Walam yajuz dzalika fismil fa'il nahu Zaidun doribun abuhu. Itu kan abuhu. Enggak boleh Zaidun doribun atau doribu abihu. Kalau isim fa'il enggak boleh. Ngerti maksudnya? Tuh. Li'anna tahwil al-isnad fihi ila dhamiril mausuf yuhimu annal mausufa maf'ulun. Karena kalau Zaidun dharibun abuhu, ketika maknanya kalian bikin abihinya mudhofilah, kesannya kan Zaid memukul bapaknya. Paham nggak? Padahal yang dimaksud Zaidun dharibun abuhu, Zaid itu bapaknya mukul orang, bukan Zaid memukul bapaknya. Paham maksudnya? Akan terdapat iham, terdapat dugaan, tuhmah yang merusak makna. Nyambung ya? Lu kembalinya ke rasa. Bahasa juga kaitannya dengan rasa. Nyambung kan? Ini jelimet emang. Maka kalian tetap nanti setelah ngaji mutolaah, dicermati, diayati. Kalau memang nggak paham, nanya sama saya. Ya begitu rumusnya. Gitu loh. Fa'inna isna bi khilafihi fi sifati al-musabbiha. Beda kalau dengan sifat musabahat nih, al-hasani wajil abi masih boleh. Karena hasan bukan isim fa'il tapi sifat musabahat. Nyambung kan? Fa inna isnada ila dhamiril mausuf la yuhimu ma dzukira falayam tani. Kalau enggak falayum tanah wala yubah itu. Li annaman khasuna wasuhu khasuna ayusnada al hasan ila jumlatihi majazun. Nyambung ya? Yang jelas perlu penghayatan. Itu membedakan antara isim sifat dengan isim fa'il. Gitu loh. Udah nggak saya gas lah, besok aja nggak apa-apa. Lah panas emang nggak lu pikir panas. Buktinya seno saya suruh nanya wajhu boleh apa? Kan tadi kalau wajhu sebagai badal, nah kan alasannya aja lupa. Nah itu tadi yang li'anna apa tadi? Idla yakunu li syai'il wahid fa'ilani. Iya kan? Kan alasannya begitu tadi. Itu aja lupa. Lu bagaimana yang barusan? Itu keren loh. Itu kata kunci yang tadi itu loh. Li'an itu kalau perlu kalian garis bawahi. Li'anna ma fihi al minal wasfi la yudhofu illa ila ma fihi al au ila mudhofin ila ma fihi ila ma hiya fihi. Ini jemur banyak. Sampun saya garis bawahi. Untuk nyari referensi biar enak. Itu keren kaidah itu. Tulis ilmu, himun, penting. Nih, oke. Udah sementara ini dulu dah. Nanti kita lanjut. Ya berarti tinggal dikit nih. Sifat musabbahat ya. Oke ya. Kita duduk bersama-sama. Udah sebentar dulu datang. Kita duduk bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.